Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita lanjutkan untuk membahas soal ujian sekolah yang kemarin sudah sampai pada nomor 20. Ini kita lanjutkan nomor 21. Perhatikan pada layar bahwa soal nomor 21 yaitu garis L sejajar sumbu Y dan melalui titik 2,5. Ini saya gambarkan sumbu Y, ini sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak. Ada garis melalui 2,5, berarti X-nya di angka 2, terus Y-nya di angka 5, ini titiknya 2,5. Nah, ini ada garis L melalui titik 2,5 sejajar sumbu Y. Berarti gambarnya seperti ini. Terus yang ditanyakan adalah titik A berjarak 4 satuan. Nah, 4 satuan dari garis L itu berarti bisa saja di sebelah kanan, ya, sebelah kanan dari garis L ini sejauh 4. Berarti 4 skala 1, 2, 3, 4. Berarti nanti melalui titik 6. X-nya 6 pada posisi 6. Nah, kemudian berjarak 3 satuan dari sumbu X. Berarti dari sumbu X ini 3. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya, berarti bisa ke atas itu berarti bisa ke sini posisinya. Tapi bisa ke bawah. Jadi bisa ke atas itu maksudnya begini. Bisa saja nanti ini jaraknya itu 3 itu di sini. Nah, gitu. Nah, bisa saja A itu ada di sini. Nah, bisa saja di bawah. Nah, ketentuan berikutnya perhatikan di sini. Serta berada di kuadran 4. Nah, kuadran 4 itu ini kuadran 1 ini. Di sini ini kuadran 1. Kuadran 1. X, Y-nya positif. Ini kuadran 2. Di sini kuadran 3. Nah, ini kuadran 4 itu di daerah ini. Ini kuadran 4. Berarti di sebelah bawah X, sebelah kanan Y, ini di kuadran 4. Kalau kuadran 1, di sebelah atas X, di sebelah kanan Y. Ini kuadran 1, kuadran 2. Berarti berputar berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, karena berada di kuadran keempat, ya, berarti posisinya itu ada di daerah sini. Berarti A itu ini. Nah, kalau ini yang dimaksud, maka koordinatnya adalah X-nya 6, Y-nya adalah min 3. Nah, itu min 3. Sehingga jawabannya adalah D. Kita lanjutkan anak-anak untuk nomor 23. Ini ada sebuah gambar terdiri dari 2 buah lingkaran yang berpotongan dan di sini titik potongnya itu ada di 2 tempat ini dibentuk sebuah persegi. Nah, persegi yang muncul ini yang terbentuk ini volume luasnya 280. Berarti ini kan sebenarnya jari-jari lingkaran. Ini jari-jari lingkaran, ini jari-jari lingkaran, ini jari-jari lingkaran. Berarti luas persegi sama dengan 280. Ini sama dengan R kuadrat. Jadi R kuadratnya sama dengan 280. Nah, berarti luas daerah semuanya, luas bangun seluruhnya adalah, ini perhatikan, ini kan kalau kita teruskan ke sini, ini kan menjadi, nah, seperempat, berarti 3/4. Ini juga begitu. Lingkaran ini kalau kita potong ini kan menjadi seperempat lingkaran, seperempat lingkaran, seperempat lingkaran. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6 kali luas
1/4 lingkaran ditambah dengan yang ini persegi itu, luas persegi. Nah, rumusnya menjadi 6 kali 1/4. 1/4 luas lingkaran itu pi r kuadrat ditambah luas persegi tadi 280. Berarti 6 kali 1/4 dikali 2/7 dikali R kuadrat. Nah, R kuadrat sudah tahu di sini tadi bahwa R kuadrat itu bisa diganti dengan angka 280. Nah, digantilah R kuadratnya 280. Terus ditambah dengan 280 ini ruas persegi tadi ya. Sehingga kalau ini kita lanjutkan, kita kerjakan, hasilnya adalah ini 4 ini tadi. Dicoret dulu ini, coret dengan ini dapatkan 40. Dapatkan ini sorry. Ini dengan ini dapatkan 40. 7 dengan 280 ya. Terus ini 4 dengan 40 ini dapat 10. Ya, berarti yang belum dicoret adalah 6 kali 1 kali 22 kali 10 ditambah 280. Ya. Ini kalau adalah dihitung, ini adalah 1320 ditambah dengan 280 sehingga menjadi 1600 cm persegi. Jadi luasnya adalah 1600. Jawabannya A. Kita lanjutkan anak-anak untuk nomor 24. Ini adalah gambar kerangka sangkar burung. Nah, terdiri dari berapa batang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ditambah ini 1, 2, 3, 4. Berarti ada 16 batang. 16 batang terdiri dari yang 40, ini 40 cm. Ini ada 8. Yang 40 cm ada 8. Berarti ini kalau dihitung panjang semua rusuk sama dengan 4 kali 40 ditambah 4 kali 40 cm maksud saya, ditambah 4 kali 80 ditambah yang paling atas 4 kali 60. Kalau dihitung ini 160 ini adalah 320 ditambah ini adalah 240. Kalau dijumlahkan harganya, di panjangnya dihitung 160 tambah 160 tambah 320 tambah 240 ini ketemunya 880 cm. Ini untuk satu panjang semua rusuk satu sangkar ini, satu sangkar. Nah, kalau panjang rusuk 3 sangkar tinggal kalikan 3. Ya, rusuk 3 sangkar. Ya, sama dengan 3 kali 880 cm. Sama dengan
Panjang rusuk untuk 3 sangkar, berarti kita kalikan 3 kali 880. Ketemunya adalah 2640 cm. Atau kalau jadikan meter 26,4 meter. Nah, karena satu batang aluminium yang dipakai untuk rusuk itu adalah 6 meter, maka banyaknya aluminium yang dipakai, ya, aluminium sama dengan 26,4 dibagi 6. Nah, 26,4 dibagi 6. Ketemunya adalah 4,4. Atau dibulatkan menjadi 5 batang. Jadi 4 batang lebihnya 0,4 dibulatkan jadi 4 menjadi 5 batang, sehingga jawabannya adalah nomor B. Kita lanjutkan nomor 25 anak-anak. Perhatikan tabel ini ada 2 buah benda ruang sisi lengkung, yang satu kerucut, yang satu tabung. Jadi ada kerucut dan tabung. Nah, jari-jari kerucutnya R, jari-jari tabungnya juga sama, yaitu R. Tinggi kerucut T, tabungnya juga T. Berdasarkan dari atas perbandingan volume kerucut dan volume tabung. Jadi bisa kita kerjakan di sini. Volume kerucut dibanding volume tabung sama dengan volume kerucut itu rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat T. Sementara untuk tabung rumusnya adalah pi R kuadrat T. Sehingga ini bisa dicoret, pi dihilangkan, coret pi, ya, hilang. Terus ini R juga hilang karena sama ukurannya. Ini T juga hilang. Sehingga tinggal tulisan, ya, volume kerucut dibanding volume tabung sama dengan 1/3 dibagi 1. Ini kan 1/3, nah bawah kan habis, ya hasilnya 1. Nah, berarti volume kerucut dibanding volume tabung 1/3 dibagi 1, ya hasilnya 1/3. Ya, sehingga volume kerucut dibanding, kalau ditulis memanjang baris, volume tabung sama dengan 1 dibagi 3. Sehingga jawabannya A. Kita lanjutkan nomor 26 anak-anak. 26 ada sebuah segitiga yang besar, yaitu segitiga ABC, dan ada segitiga kecil DEC. Perhatikan pada segitiga ABC dan DEC, sudut, ya, sudut dari sudut B diberi tanda seperti ini, diberi tanda, itu berarti besarnya sama. Nih, sudut ini sama. Berarti sudut B
sama dengan sudut D. Sudut B-nya miliknya ABC, sudut D miliknya segitiga DEC. Terus kemudian sudut C miliknya ABC sama dengan sudut C sendiri miliknya DEC. Berarti masih ada satu, yaitu sudut A pasti sama dengan sudut E. Sama dengan sudut E. Berarti kesimpulannya, segitiga BCA sebangun dengan segitiga DCE. Segitiga DCE. Sehingga perbandingan BC dibanding DC sama dengan CA dibanding CE sama dengan BA dibanding DE. Nah, yang diketahui adalah CE sudah ketahui, BE belum diketahui, ini X misalnya. Nah, kemudian ini AD ini 3, ini 12, berarti DC ya. DC diketahui, tinggal kita beri tanda. Yang diketahui adalah DC sudah, ini sudah diketahui. Terus kemudian AC sudah diketahui atau CA ini sudah diketahui. Berarti 15 ya, sudah ketahui. Dan CE juga sudah. Berarti yang kita pakai adalah yang ini, yang kita pakai untuk mengerjakan ya, karena sudah beberapa diketahui. Sehingga yang ditulis untuk menyelesaikan adalah BC dibanding DC sama dengan CA dibanding CE. Ya. Nah, kalian lihat gambar. Ya. Ini saya tulis ke sini. BC-nya adalah B sampai C. Ini BC itu B sampai C. Ini 6, ini X. Berarti 6 plus X. Berarti BC-nya adalah 6 plus X atau X plus 6. Dibagi DC. DC-nya itu ini. D sampai C ya, 12. Sama dengan CA. CA-nya adalah 12 tambah 3. Ya, 12 tambah 3. Dibagi CE. CE-nya 6. Maka ini kalau diteruskan dikerjakan hasilnya adalah 6 plus X dibagi 12 sama dengan 15 dibagi 6. Perkalian silang 6 kali 6 plus X sama dengan 12 kali 15. 6 plus X sama dengan 12 kali 15 dibagi 6. Terus ada yang bisa disederhanakan. Ini ada 12, ini ada 6, dapatkan 1, dapatkan 2. Sehingga lebih sederhana, 6 plus X, ya, 6 plus X sama dengan ya, 2 kali 15 dibagi 1. Ya, berarti 6 plus X sama dengan 30. Berarti X-nya sama dengan 30 dikurangi 6. Berarti X-nya sama dengan 24. Sehingga soal nomor 26 jawabannya adalah D.
24 cm. BE 24 cm. Kita lanjutkan nomor 27. Perhatikan gambar. Ini sebuah topi. Topi ini terdiri dari yang pertama, bagian atasnya ini lingkaran, jari-jarinya diameternya 21. Ya, berarti jari-jarinya adalah 21/2 atau setengahnya dari 21 cm. Terus di sini bagian lengkungnya ini adalah sebuah selimut tabung ya dengan tinggi 12 cm. Terus bagian bawah ini, yang paling bawah ini adalah sebuah cincin lingkaran ya, sehingga ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, bagian atas ya, luasnya ya, bagian atas ya, bagian pertama luasnya. Ini yang pertama itu ini. Nah, ini yang pertama. Terus nanti yang kedua yang ini 2. Terus nanti yang ketiga yang ini. Nah, ini ketiga. Nah, luas yang pertama sama dengan luas lingkaran. Berarti luas lingkaran itu adalah PR kuadrat. Berarti 22/7 kali R-nya adalah 21/2 kali 21/2. Ini dicoret. 7-nya ini dapatkan 1, dapatkan 3. Terus 2-nya ini coret 2 dengan 22 ini dapatkan 11, ini dapatkan 1. Maka angka yang belum dicoret adalah ini 11 dibagi 1 ya 11. Ini 3 dibagi 1 ya 3. Dikali dengan 21/2. Nih, sudah ketemu. Berarti ini luas untuk tutup topi bagian atas ini adalah 346,5 cm persegi. Terus luas yang kedua, bagian 2 adalah selimut. Luas selimut tabung 2 PRT. Berarti 2 kali 22/7 kali 21/2 kali 12. Yang bisa dicoret adalah 7 dengan 21, dapat 1, dapat 3. Terus 2 ini coret dengan ini hilang. Oke, dapat 1, dapat 1. Sehingga tulisan yang belum dihilangkan adalah ini 1 tidak signifikan, tinggal ini ya. 22 kali 3 kali 12. Sudah kita hitung, hasilnya adalah 792. Kemudian yang terakhir, untuk luas daerah yang ketiga, ini luas cincin, berarti luasnya adalah P R besar kuadrat min R kecil ya. R kecil itu adalah jari-jari bagian dalam. Ini jari-jari besarnya adalah 28, jari ini adalah 21, sehingga ini tinggal dimasukkan harganya 22/7 kali R besarnya adalah 28. 28 dibagi 2 ya, 28 dibagi 2 kuadrat dikurangi 21/2 kuadrat ya, ketemunya adalah 22/7 kali
28/2 kali 28/2 ya, dikurangi 22/7 kali 21/2 kali 21/2. Yang bisa dicoret hilangkan 7 dengan 28. Dapat 1, dapatkan 4. Ini hilang dengan ini, dapat 11. Ini dapat 1. Ya, ini hilang dengan ini, dapatkan 14. Ini coret juga. 1, ini 3. Ini coret dengan ini 11. Ini 1. Sehingga yang belum tercoret masih angka 11 kali 4 kali 14 dikurangi 11 kali 3 kali 21/2. Kita hitung 11 kali 4 kali 14 dikurangi 11 kali 3 kali 21/2. Ini ketemu 616, yang belakang ketemu 346,5, sehingga hasilnya 269,5. Terus kemudian 1, 2, 3 dijumlah jadi 1. 1, 2, 3 jumlah jadi 1. Sehingga 346 ya. Jadi luas total sama dengan luas pertama tambah luas kedua tambah luas ketiga. Ya. Adalah 346,5 ditambah 792 ditambah 269,5. Nah, hasilnya ditarik naik lagi adalah, setelah kita hitung, hasilnya adalah 1408 cm persegi. Sehingga jawabannya yang benar adalah nomor D. Yang benar nomor D. Kita lanjutkan anak-anak, nomor 28. Perhatikan diagram lingkaran. Ini kelompok siswa yang menyukai mata pelajaran matematika 90 derajat. Ini areanya. Kemudian bahasa 120 derajat, IPA 6 derajat, dan kesenian belum diberi, maka kesenian bisa kita hitung. Ya, full untuk satu putaran penuh 360, berarti prosentase untuk kesenian sama dengan 360 kurangi 120 kurangi 90 kurangi 60. Maka hasilnya adalah 90 derajat. Banyaknya siswa yang senang pada kesenian sama dengan 90 derajat dibagi 360 derajat kali banyaknya orang adalah 280. Maka kemudian bisa kita sederhanakan. 90 derajat bagi 360 derajat itu 1/4 dikali 280. Maka hasilnya adalah 1/4-nya dari ini, berarti 70 anak. Jawabannya A. Kita lanjutkan nomor 29. Rata-rata nilai dari 12 siswa adalah 75. Setelah nilai 3 siswa dimasukkan, rata-ratanya menjadi 7,8. Rata-rata dari 3 anak tersebut adalah, jadi ini kita misalkan,
Misalkan ya ini 12 anak. Ini M misalnya 12 anak. Ini rata-ratanya ya, RA misalnya gitu. Kelompok pertama adalah 7,5. Sementara N itu masuk 3 anak. Ya, rata-ratanya RB misalnya. Ini belum tahu X. Nah, begitu dijumlah ya, M plus N kan menjadi 15 anak. Nah, rata-ratanya adalah 7,8. Nah, yang ditanya adalah X itu berapa gitu. Rata-rata dari 3 anak itu. Maka rumusnya R sama dengan ya M kali ya 7,5 itu berarti RA ditambah dengan N kali RB dibagi M plus N. Kalau dimasukkan nilai-nilainya ya, M itu adalah 12 dikali 7,5 ditambah 3 kali X karena belum tahu dibagi 12 tambah 3. Di sini menjadi R-nya itu adalah 7,8. Maka menjadi 7,8. Ini kita kalikan hasilnya 90. 3 kali X hasilnya 3X. 12 dengan 3 ini 15. Kemudian perkalian silangnya menghasilkan perkalian silang. Ini berarti 90 ditambah 3X sama dengan 7,5 kali 15. Berarti 90 ditambah X, 3X sama dengan 117. Sehingga 3X sama dengan 117 dikurangi 90. Sehingga 3X sama dengan 27. Kita naikkan. Berarti X-nya sama dengan 27 dibagi 3. X ketemu 9. Ya. Jadi rata-rata nilai 3 anak tersebut sama dengan 9. Jawabannya kita lihat di sini D. Lanjutkan yang terakhir nomor 30, probabilitas atau nilai kemungkinan. Pada pelemparan sebuah mata uang logam atau koin dan sebuah dadu bersama-sama, nilai yang memungkinkan munculnya angka genap pada dadu dan angka pada mata uang. Nah, dadu itu ya, dadu itu matanya 6. Ya, itu 6. Yaitu 6 itu 6 mata atau sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau yang muncul itu genap, maka genapnya itu adalah angka 2, angka 4, angka 6. Berarti ada 3. Berarti genap itu 3.
Jadi kemungkinan ya, kita lanjutkan. Kemungkinan muncul genap sama dengan 3 dibagi 6 atau setengah. Terus pada koin itu matanya hanya 2. Berarti mata apa saja? Yaitu angka karo gambar dan gambar. Jadi kalau kita menghendaki keluar angka, ya hanya ada satu. Angka itu hanya satu ini. Maka ya ada satu. Nah gitu. Berarti kemungkinannya muncul angka, itu adalah ya muncul angka adalah 1 dibagi 2. Nilai kemungkinan gabungan muncul genap dan angka sama dengan setengah kali setengah, 1/4. Pada opsi ini, kamu perhatikan opsinya adalah B, 3/12. 3/12. Ini kalau disederhanakan kan jadi 1, ini 4. Ya. Berarti ini jawabannya adalah B. Demikian anak-anak, nomor 21 sampai 30 sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.